Assalamualaikum. Kita lanjutkan kajian kita dengan kitab Adabul Mufrad. Itu kitab yang membahas kumpulan hadis, adab dan akhlak seorang muslim. Kita lanjutkan dengan hadis berikutnya, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Bishr bin Al-Mufaddal mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Zurairi mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Abi Bakrah an Abi Bakrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Salasa qalu bala ya Rasulullah, qala al-isyraku billahi wa uququl walidain. Wa jalasa wa kana muttaqian ala wa qawlul juri ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakata. Artinya dari Abu Bakrah yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar? Beliau mengucapkannya 3 kali. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau lalu bersabda, mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Beliau mengucapkannya sambil duduk bersandar, serta ucapan sumpah palsu, kebohongan atau tuduhan tanpa bukti. Beliau terus mengulang-ulangnya hingga aku berkata, sekiranya beliau diam. Kandungan hadis ini yang pertama adalah 1. Dosa terbagi menjadi 2, yaitu dosa besar dan dosa kecil. 2. Ancaman keras atas perbuatan durhaka terhadap kedua orang tua dan perkataan palsu atau batil. Kemudian 3. Durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar. 4. Penegasan haramnya dusta dan besarnya keburukan hal tersebut. Dan yang kelima, kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW serta ketinggian akhlak mereka terhadap beliau. Kemudian Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Jarir mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair an Waradin katibul Mughirah bin Su'bata qala kataba Muawiyatu ilal Mughiratul tub ilayya bima sami'ta min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala waradu fa'amala alayya wa katabtu biyadaya inni sami'tuhu yanha an kasratil su'ali wa idha'atil mali wa ankila wa qala. Artinya dari Warad juru tulis Al-Mughirah bin Subah, ia berkata, Muawiyah pernah menulis surat kepada Al-Mughirah yang isinya, kirimkanlah surat kepadaku yang isinya tentang apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah SAW. Warad berkata, maka ia melakukannya untukku dan kutulis ucapannya yang berbunyi, aku mendengar Rasulullah SAW melarang banyak bertanya dan membuang-buang harta, serta desas-desus menyatakan ini dan itu. Kandungan hadis ini yang pertama adalah 1. Haramnya berdebat dan bertanya tanpa adanya manfaat. Dan 2. Larangan berlaku boros dan membuang-buang harta. 3. Larangan mengabarkan segala apa yang didengar tanpa meyakini kebenarannya. Kemudian
Poin berikutnya, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Amir bin Marzuq mengabarkan kepada kami, ia berkata, Subah mengabarkan kepada kami dari Al-Qasim bin Abi Bajah an Abi Tufaili qala su'ila Aliyun hal khasakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisai'il lam yakhussa bihin nasa kafat. Qala ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisai'il lam yakhussa bihin nas illa ma fi qirabi sayfi thumma akhraja sahifatahu fa idza fiha maktub la'anallahu man dzabaha li ghairillah la'anallahu man sarika manaral ardi la'anallahu man la'ana walidayhi la'anallahu man awa muhdisa. Artinya dari Abu Tufail, ia berkata, suatu ketika Ali ditanya, apakah Nabi menghususkan kalian dengan sesuatu yang seluruh manusia tidak diberinya? Ali lalu menjawab, Rasulullah SAW tidak menghususkan kami dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada seluruh manusia, kecuali sesuatu yang ada pada sarung pedangku ini. Lalu ia mengeluarkan secari kertas yang bertuliskan, Allah melaknat siapa yang menyembelih binatang untuk selain Allah. Allah melaknat siapa yang mencuri tanda batas-batas tanah. Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat siapa yang melindungi atau membantu orang yang berbuat kerusakan di bumi. Kandungan hadis ini yang pertama adalah satu, permulaan pencatatan hadis sejak masa Rasulullah SAW. Dua, haramnya menyembelih yang ditujukan kepada selain Allah, baik kepada arca, salib, Ka'bah atau Nabi. Tiga, haramnya mengubah tapal batas dan merampas tanah milik orang lain. Empat, salah satu bentuk kedurhakaan kepada orang tua adalah membuat mereka menjadi objek sindiran dan hinaan orang lain. Lima, barang siapa menjadi penyebab sebuah perbuatan, maka dirinya seperti pelaku perbuatan tersebut. Enam, haram melindungi para pelaku hurapat dan bid'ah serta sikap yang tidak mengingkari perbuatan bid'ah mereka. Kemudian berikutnya poin yang ke-9 adalah bakti kepada kedua orang tua bukan dalam kemaksiatan. Muhammad bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Malik bin Al-Khattab bin Ubaidullah bin Abi Bakrah Al-Basri mengabarkan kepada kami, aku bertemu dengannya di Ramalah. Ia berkata, Rashid Abu Muhammad mengabarkan kepadaku dari Syar bin Hausab dari Ummu Darda an Abi Darda qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'i la tusyrik billahi syai'a wa in qutti'ta aw hurrikta wa la tatrukanna salatal maktubata muta'ammida wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu zimmah wa la tashrabanna al-khamra fa innaha miftahu kulli syarri wa ati' walidayka wa in amaraka an tahruja min dunyaka fahruj lahuma wa la tunaji'anna ulatal amri wa ira'aita annaka anta wa la tabkhir minaz zahfi wa in halakta wa qarra ashabuka wa anfik min taulika ala ahlika
wala tarfa asaka an ahlika wa ahibhum billah. Artinya dari Abu Darda, ia berkata Rasulullah SAW memberi wasiat kepadaku dengan 9 perkara, yaitu jangan mempersekutukan Allah meskipun engkau akan dipenggal lehermu atau dibakar. Jangan meninggalkan salat dengan sengaja. Siapa yang melakukannya dengan sengaja, maka jaminan Allah akan lepas darinya. Jangan minum minuman keras, karena itu adalah kunci segala keburukan. Dan taatilah kedua orang tuamu sekalipun mereka menyuruhmu untuk menyerahkan seluruh hartamu, maka serahkanlah hartamu kepada keduanya. Jangan melawan pemimpin walaupun engkau tahu bahwa engkaulah yang benar. Jangan lari dari pertempuran meskipun engkau binasa dan teman-temanmu lari, dan berikanlah nafkah dari hartamu kepada keluargamu. Jangan lalai dari mengawasi keluargamu dalam mendidik mereka, dan ajarkanlah kepada mereka takut kepada Allah. Kandungan hadis ini yang pertama adalah satu, perintah agar senantiasa menjauhi syirik dan perhatian terhadap perkara tauhid meski di waktu yang genting dan mengalami kondisi yang sulit. Dua, peringatan agar tidak meninggalkan sholat wajib dan kesudahan yang buruk yang akan diperoleh pelakunya tanpa ujur yang dibenarkan syar'i. Tiga, haramnya khamar dan penjelasan tentang bahaya yang ditimbulkannya. Empat, anjuran agar taat kepada orang tua meski keduanya hingga sekalipun menyulitkan sang anak. 5, kewajiban taat kepada imam dan tidak dibolehkan menentangnya meski ia adalah orang yang zalim. 6, perintah berjihad dan tidak diperkenankan merasa takut ketika berhadapan dengan musuh dan lari dari medan pertempuran. 7, hemat dalam memberi nafkah kepada anak. 8, dibolehkan memukul anak dalam rangka mendidik mereka. 9, memberikan peringatan kepada anak agar tidak bermaksiat dan menentang segala perintah Allah Ta'ala. Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Atha bin As-Sa'ib dari ayahnya, an Abdillah ibni Amri qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala jitu ubayyiquka alal hijrati wa taraktu abawayya yabkiyan qala irji' ilaihima fa'alhikhuma kama abkaitahuma. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, seorang laki-laki menemui Nabi SAW seraya berkata, aku datang kepadamu untuk berhijrah dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Beliau lalu bersabda, kembalilah kepada keduanya dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Kemudian hadis berikutnya, Ali bin Al-Jad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Habib bin Abi Sabit, ia berkata, aku mendengar Abul Abbas Al-Ama an Abdillah ibni Amri wa qala jaa jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad faqala ayyu walidaka faqala na'am faqala bafihima fajahid. Artinya dari Abdullah bin Amr, ia berkata, seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW untuk berjihad. Rasulullah SAW lalu bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup?
Orang itu menjawab, masih. Beliau lalu bersabda, berjihadlah pada kedua orang tuamu. Kandungan hadis ini yang pertama adalah satu, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, agungnya hak mereka dan besarnya pahala berbakti kepada mereka. Dua, kesepakatan para ulama atas wajibnya berbakti kepada kedua orang tua dan durhaka kepada keduanya merupakan perbuatan haram dan termasuk dosa besar. Tiga, apabila jihad yang dilakukan hukumnya sunnah, maka seseorang tidak diperkenankan turut berjihad tanpa izin dari kedua orang tuanya. Namun apabila jihad yang dilangsungkan hukumnya fardu ain, maka tidak wajib meminta izin kepada kedua orang tua. 4, bolehnya menggambarkan sesuatu dengan lawan katanya jika dapat dipahami karena bentuk perintah yang tertera dalam sabda beliau, Fajahid, mengisyaratkan adanya bahaya yang akan terjadi, padahal yang dimaksudkan tidaklah demikian. 5, terkadang berbakti kepada kedua orang tua lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Demikian beberapa hadis, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.